Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad surra bina bil haqqi wa nutu'antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama-tama syukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya syukur kepada para perantara agama dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Dan yang ketiga kalinya syukur kepada adik-adik semua kelas 9 A, B, C, D yang di situ PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan pembelajaran online ya. Saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Niatnya ditata untuk mencari ilmu. Diniati dengan niat karena Allah. Untuk membarokahkan waktu langsung saja kita bahas yang poin D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Ada yang tahu kemarin itu apa ya sara itu? Di sara itu kepanjangan dari S-nya itu suku, A-nya itu agama, R-nya ras, dan A-nya lagi itu antar golongan. Jadi diingat-ingat ya, sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini kita akan membahas tentang konflik. Apa sih konflik itu? Nah, jadi konflik di sini berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Nah, secara sosiologis, konflik berarti proses sosial antara dua orang atau lebih di mana pihak satu ingin menghancurkan pihak yang lain. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan konflik. Nah, konflik itu juga mempunyai akibat ya. Akibatnya yang pertama timbul perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Nah, jadi disintegrasi itu perpecahan ya. Jadi lawan dari disintegrasi itu apa? Integrasi. Nah, kalau disintegrasi perpecahan, sementara integrasi itu persatuan. Yang kedua, hancurnya nilai dan norma di masyarakat. Dan yang ketiga, kerugian harta benda dan juga korban. Lanjut kita ke upaya mengatasi masalah. Nah, jadi upaya mengatasi masalah itu ada 3. Yang pertama adalah preventif. Yang kedua, represif. Dan yang ketiga yaitu kuratif. Nah, apa itu preventif, apa itu represif, apa itu kuratif? Kita bahas di selanjutnya. Nah, jadi preventif itu yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Nah, jadi contohnya ya seperti kita toleransi atau kita menghargai, menghormati suku atau budaya yang lain. Kemudian bisa juga dengan cara kerjasama atau latihan bersama, itu bisa preventif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah represif. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat setelah terjadinya masalah. Nah, ini biasa dicontohkan seperti adanya penangkapan atau pembubaran paksa. Dan yang terakhir adalah kuratif. Jadi kuratif itu adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Contohnya yaitu pendampingan bagi korban yang berbuat kerusuhan, terus perdamaian, jadi didamaikan itulah istilahnya, dan sebagainya. Nah, itu tadi ketiga cara menyelesaikan konflik. Kemudian kita lanjut pada upaya mencegah atau menyelesaikan masalah atau konflik di masyarakat. Yang pertama, tidak menonjolkan atau melebih-lebihkan bangsanya sendiri.
Kemudian yang kedua, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Yang nomor 3, menjaga kerukunan masyarakat. Dan yang 4 itu berpikir sebelum bertindak. Itu upaya untuk mencegah dan juga menyelesaikan masalah atau konflik di masyarakat. Kemudian di sini ada sikap yang perlu dihindari, yaitu yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Yaitu sikap yang di situ membeda-bedakan. Nah, jadi kita sebagai manusia, apalagi yang hidup di Indonesia, yang beragam, ya kita jangan sampai membeda-bedakan, terutama yang berhubungan dengan SARA. Kemudian yang kedua ada egoisme. Apa itu egoisme? Egoisme adalah sikap mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada ekstremisme. Ekstremisme itu adalah paham ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah. Dan yang keempat ada etnosentrisme. Nah, ini etnosentrisme itu memandang budayanya sendiri itu paling baik atau paling benar, paling unggul, sehingga cenderung menilai kebudayaan lain itu tidak baik. Jadi kayak menyombongkan dirinya sendiri. Itu etnosentrisme. Kemudian fanatisme. Nah, fanatisme itu lebih ke menganggap bahwa agamanya itu paling baik. Agamanya sendiri itu paling baik, dan juga menganggap agama selain dirinya itu salah. Itu fanatisme. Kemudian ada rasisme. Rasisme itu anti terhadap ras lain. Jadi di situ lebih ke mereka itu melihat pada ciri biologis atau ciri fisiknya. Melihat dari segi rambut, warna kulit, seperti itu. Jadi misalkan orang yang berkulit putih tidak mau berteman dengan orang yang berkulit hitam. Itu rasisme. Atau bisa lagi orang yang mempunyai rambut lurus nggak mau berteman dengan orang yang rambutnya keriting. Itu rasisme ya. Kemudian ada sukuisme. Yang ketujuh sukuisme. Nah, sukuisme itu mementingkan sukunya sendiri. Tuh, hampir sama ya dengan etnosentrisme, tapi kalau sukuisme itu lebih ke sukunya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu pelecehan agama atau kepercayaan orang lain. Nah, itu yang paling rawan, itu ada di nomor 8. Biasanya menyangkut tentang kepercayaan atau agama. Nah, caranya bagaimana ya? Kita supaya toleransi, supaya menghargai antara agama satu dengan agama yang lainnya. Caranya bagaimana? Contohnya, si A itu beragama Islam, si B beragama Kristen. Maka si B itu ya, ketika si A berpuasa, jangan sampai makan di depannya. Itu cara menghargai. Dan contohnya lain, yaitu ketika ada hari besar, misalkan ada Natal, Imlek, seperti itu, ya kita juga harus menghargai. Nah, jadi kalau misalkan di situ tanggal merah libur, ya udah libur, kita juga libur. Tuh. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk di bab 5 ya. Dan juga persiapkan diri kalian ya. Karena sebentar lagi ini adalah PTS, penilaian tengah semester, maka usahakan kalian pelajari. Yaitu kalian pelajari dari mulai bab 4 yang poin A, B, C, D. Nah, kalian sekarang kan udah kelas 9, ini kesempatan kalian, kesempatan terakhir kalian untuk memperbaiki nilai. Jadi, perbaikilah dengan sakpol kemampuan. Ya, cukup sekian pembelajaran ini. Atas perhatiannya, saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.